Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiasullah, NIM 180321111097, kelas A, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang riset pemasaran dan analisis perilaku konsumen terhadap komoditas pisang. Yang pertama itu ada definisi dari riset pemasaran dan juga perilaku konsumen. Riset pemasaran ini kegiatan yang mulai dari perencanaan, pengumpulan, analisis, dan juga pelaporan yang sistematis dari data yang diperoleh dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Sehingga riset pemasaran ini digunakan untuk sebelum memasarkan suatu produk atau barang yang akan dipasarkan. Dan perilaku konsumen ini itu merupakan pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik. Itu di dalam perilaku konsumen ini terdapat itu dilibatkan proses evaluasi dari individu memperoleh, menggunakan dan juga mempergunakan barang-barang dan jasa. Selanjutnya itu alasan saya mengambil komoditas pisang ini. Nah, pisang merupakan salah satu buah yang mengandung protein dan juga buah ini memiliki banyak peminat di kalangan masyarakat. Nah, dan alasan yang paling penting yaitu karena pisang ini karena keluarga saya membudidayakan komoditas pisang ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini yang pertama itu ada tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perilaku konsumen dan juga riset pasar terhadap nilai atribut komoditas pisang. Dan yang kedua itu metode, ada analisis deskriptif dan pengambilan sampelnya, pengambilan respondennya itu secara kebetulan atau accidental sampling, itu mengambil 15 responden. Dan yang ketiga itu pengambilan datanya dengan menggunakan wawancara dan kuesioner. Dan ketiga itu analisis data dan variabel. Nah, untuk analisis data yang digunakan itu ada analisis conjoint. Nah, ini merupakan kuesioner dari untuk nantinya akan dilakukan analisis conjoint. Nah, ini dari KARSA ID 1-9 ini merupakan stimuli yang atau sering bisa disebut dengan kombinasi dari komoditas pisang apa yang paling nantinya akan mempengaruhi konsumen dalam membeli komoditas pisang tersebut. Untuk nilai sendiri ini pengisiannya itu dengan nilai 1, rentan nilai 1 sampai 9. Nah, untuk nilai 1 sendiri ini berarti konsumen ini tidak memiliki keinginan untuk membeli komoditas pisang tersebut. Dan untuk yang semakin tinggi berarti untuk 9 ini berarti konsumen ini sangat senang atau ingin membeli komoditas pisang tersebut sesuai dengan stimulasinya yang telah ditetapkan oleh peneliti. Selanjutnya itu ada tabulasi data. Ini merupakan hasil pengisian dari responden. Itu ada 15 responden dan R1 ini sampai R9 ini merupakan tadi stimuli atau kombinasi komoditas pisang dengan atribut tingkat kematangan, harga, dan juga ukuran. Nah, untuk tingkat kematangan ini level atributnya yaitu ada kuning, hijau, dan kuning dengan ada bintik-bintiknya, bintik-bintik hitam. Dan untuk harganya ada 10 sampai 15 ribu, yang kedua itu 15 sampai 20, yang ketiga yaitu 20 sampai 25. Nah, untuk ukurannya sendiri itu ada kecil, sedang, dan juga besar. Nah, selanjutnya itu ada informasi produk. Nah, berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti bahwa pemasaran pisang yang terutama dari pemasaran pisang ini dapat dijual secara langsung kepada konsumen ke pasar Gayam
Dan yang ke pasar Gayam ini merupakan pasar yang terletak di Pulau Sepudi, Kabupaten Sumeneb. Nah, dan yang kedua itu bisa menjual ke toko-toko terdekat, dan yang ketiga yaitu bisa menjualnya ke pemasok atau pengepul dari komoditas pisang ini. Nah, untuk harga yang ditawarkan oleh penjual itu biasanya sesuai dengan jenis pisangnya. Misal harga pisang mas sebesar yang di sini 15.000 sampai 18.000. Ini merupakan misal sesuai dengan jenis pisangnya, dan juga harga ini dipengaruhi dari harga yang terbentuk di pasar saat itu. Jadi untuk harga pisang ini bisa-bisa naik, bisa-bisa turun tergantung dengan kondisi yang ada pada saat itu. Nah, untuk selanjutnya itu analisis perilaku konsumen. Analisis yang digunakan yaitu analisis conjoint. Analisis conjoint ini merupakan menentukan komposisi produk yang paling disukai oleh konsumen, membuat estimasi pangsa pasar suatu produk tertentu yang berbeda tingkat atributnya. Dan setiap atribut memiliki level-level atribut tertentu. Selanjutnya yaitu analisis perilaku konsumen. Nah, dari hasil analisis perilaku konsumen dari data yang diperoleh tadi dari 15 responden dapat diketahui bahwa tingkat kematangan yang paling disukai oleh konsumen yaitu tingkat kematangan pada warna kuning, dan untuk harganya sendiri yaitu antara 10 sampai 15.000, dan untuk ukuran yang paling disukai atau yang dipilih oleh konsumen yaitu ukuran yang kecil. Selanjutnya yaitu pada tabel importance values. Pada tabel ini dapat kita ketahui bahwa atribut yang paling penting dalam pembelian komoditas pisang ini yaitu ukuran, dan yang kedua yaitu ada harga, dan yang terakhir yaitu ada tingkat kematangan. Nah, untuk tabel correlation ini dapat kita ketahui bahwa preferensi konsumen itu sebesar 90,5% dipengaruhi oleh atribut yang ada dalam kuesioner, dan sedangkan sisanya ini merupakan sebesar 9,5% dipengaruhi oleh faktor lain selain pada model. Nah, dari jurnal yang saya ambil yaitu dari Ikhwa dan kawan-kawan, tentang judulnya itu desain kombinasi atribut stimuli produk olahan ubi jalar dengan menggunakan prosedur sintak dan ortogonal. Nah, pada jurnal ini untuk analisis conjoint ini, hal yang paling penting yaitu yang dilakukan itu mengidentifikasi atribut-atribut dan juga level dari atribut produk tersebut, dan juga pembuatan stimuli. Stimuli ini merupakan kombinasi dari nantinya stimuli dari level-level atribut di setiap atribut. Nah, pada jurnal ini jumlah atribut yang terbentuk pada produk olahan ubi jalar yaitu ada 4 atribut, yaitu rasa, harga, jenis, dan cara pembelian dengan 16 stimuli. Contohnya itu misal rasa asin, harga 25.000, jenisnya itu misal apai, dan cara pembeliannya itu online. Nah, nanti itu merupakan salah satu contoh dari stimuli. Nah, untuk jika menggunakan 3 atribut yang terbentuk hanya 8 stimuli itu pada proses sintaks, dan 7 stimuli itu menggunakan ortogonal. Dengan adanya dilakukan analisis conjoint ini, kita dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen dan juga dapat membantu kita dalam memasarkan sebuah produk. Nah, mungkin itu saja yang dapat bisa sampaikan mengenai riset pemasaran dan analisis perilaku konsumen terhadap komoditas pisang.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.